Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel YouTube Mama Meti Cooking. Di video kali ini aku mau buat 6 macam ide kue kering hanya dari satu adonan saja. Yuk intip cara pembuatannya. Tapi yang belum subscribe dulu ya. Like, comment, dan centang tanda loncengnya juga biar selalu update di video-video terbaru dari kami. Pertama, sediakan mangkok yang agak besar. Selanjutnya masukkan 700 gram blue band, atau bisa juga terdiri dari 350 gram blue band dan 350 gram juga simas ya, tapi semuanya 700 gram ya. Boleh salah satu dari mereka 700 gram aja ya, simas atau blue band aja 700 gram. Selanjutnya masukkan 250 sampai 300 gram gula halus. Lalu mixer semua bahan sampai tercampur merata. Ingat ya, hanya sampai tercampur merata saja. Setelah semua bahannya udah tercampur secara merata, selanjutnya masukkan 1 kg tepung terigu. Di sini aku memakai tepung terigu yang protein rendah ya. Ini diperuntukkan untuk membuat kue-kue kering ya. Ini khusus tepungnya ya. Masukkan perlahan-lahan aja, jangan langsung plak aja ya. Masukkan perlahan-lahan aja biar mudah untuk mencampurkannya. Dan ingat ya, mangkoknya harus menyediakan mangkok yang besar ya. Untuk membuat kue ini hanya 3 bahan saja udah cukup ya, benar-benar hemat, mantap ya. 3 bahan saja, gula, tepung, dan juga margarin saja. Nah ini dia, setelah tercampur udah merata, berarti adonannya udah bisa dipulung atau udah bisa digunakan. Selanjutnya ambil sejumput adonan atau bagi 6 saja ya, 350 gram per adonan, jadi bisa 6 macam kuenya ya. Nah ini dia, udah aku bulatkan. Setelah dibulat-bulatkan, masukkan ke dalam loyang atau aku di sini menggunakan pengukusan ya, karena kue aku di sini aku mau masak menggunakan wajan aja ya, tanpa oven sama sekali ya. Nah setelah dibulat-bulatkan, lalu tekan menggunakan jari juga boleh atau menggunakan sesuatu yang bisa menekan atau melubangi ya. Semakin dalam lubangnya atau bagian yang bisa dilubangi itu semakin banyak ya, bisa untuk menyediakan atau memasukkan toppingnya. Nah di sini aku melubanginya nggak terlalu dalam, jadi toppingnya juga nggak terlalu banyak ya aku masukin nanti. Itu kalau untuk penopingnya terserah aja. Di sini aku menggunakan selai strawberry, boleh juga kalian menggunakan selai coklat atau selai blueberry atau terserah aja ya. Selanjutnya panggang kue dengan api kecil atau kalau menggunakan oven listrik ya kira-kira 150 derajat ya, selama 30 menit, atau disesuaikan juga dengan oven masing-masing atau wajan kalian masing-masing. Ini kalau menggunakan wajan seperti ini, kalau nggak ada oven di rumah kalian ya. Tapi kalau misalnya ada oven ya enak juga pakai oven ya. Nah ini dia, udah aku panggang selama 30 menit atau sampai matang. Ini kuenya udah matang dan siap dimasukkan ke dalam toples ya, tapi dinginkan dulu ya. Ini pas banget kok, mantap ya. Walaupun menggunakan wajan seperti ini, tapi matangnya sempurna juga. Nah ini dia hasilnya. Selanjutnya aku ke kue berikutnya. Ini adonannya udah aku bulat-bulatkan. Selanjutnya aku siramnya menggunakan atau aku olesin menggunakan kuning telur yang udah aku kasih pewarna sedikit ya, biar ada warna-warnanya gitu. Setelah kuenya diolesi menggunakan kuning telur, lalu masukkan atau kasih sprinkle untuk mempercantik ya, atau choco chip. Ini choco chip sprinkle warna coklat ya, atau boleh juga choco chip yang warna lain juga boleh ya. Ini seperti kue janda genit ya. Selanjutnya panggang kue juga sama ya. Nah di sini aku menggunakan oven. Nah kuenya bisa juga menggunakan oven dan juga bisa menggunakan wajan ya. Kalau menggunakan oven panggang dengan api 150 derajat selama 30 menit atau sampai matang, atau disesuaikan dengan oven kalian masing-masing di rumah. Nah ini dia kuenya udah matang ya, udah aku panggang selama 30 menit atau sampai matang. Selanjutnya dinginkan kue dan masukkan ke dalam toples. Ini bagian kue yang kedua. Selanjutnya kita masuk ke kue yang ketiga ya. Ini dia hasilnya. Nah untuk kue yang ketiga aku mau di rolling ya. Di sini aku menggunakan botol aja, tapi kalau kalian menggunakan rolling pin juga bisa ya. Setelah di rolling, selanjutnya potong-potong adonan sesuai selera atau sesuai dengan wafernya atau toppingnya. Ambil satu-satu lembar
dari adonannya udah dipotong-potong, selanjutnya bungkus wafernya tadi menggunakan selai atau kulit ini ya. Nah, ini letakkan wafernya di atas, di permukaan, lalu gulung seperti ini. Nah, ini udah jadi ya, cantik banget, mantep. Hasilnya mantep ya, rasanya pun enak kok. Lakukan sampai selesai. Setelah semua adonannya udah selesai dicetak, selanjutnya polisi menggunakan kuning telur, bagian pinggirnya atau bagian permukaannya. Setelah selesai diolesin menggunakan kuning telur, selanjutnya kasih topping keju parut ya di atasnya. Selanjutnya, setelah penopingan selesai, lalu kuenya udah bisa dipanggang. Panggang dengan api 150 derajat kalau menggunakan oven listrik seperti aku ini. Kalau menggunakan wajan atau oven tangkring, panggang dengan api kecil aja. Sama ya, kira-kira 30 menit atau sampai matang. Nah, ini dia kuenya udah aku panggang selama 30 menit atau udah matang. Selanjutnya, keluarkan kue dari oven. Lalu dinginkan kue, selanjutnya bisa masukkan ke dalam toples. Nah, ini dia kue selanjutnya. Bulat-bulatkan kue lalu langsung aja tekan menggunakan tangan ya, atau bolongi menggunakan tangan, ini lebih dalam ya. Nah, di sini aku memanggangnya menggunakan wajan ya. Selanjutnya, isi bolongannya menggunakan coklat. Semprotkan coklat cair atau boleh juga menggunakan coklat ganache. Atau boleh juga kalian menggunakan Nutella kalau ada ya. Setelah semua kuenya udah selesai dicetak, lalu masak kuenya atau panggang kuenya. Sama ya, panggang juga dengan api kecil kalau menggunakan wajan seperti aku nih. Lalu tutup kuenya. Di sini aku menggunakan penutupnya penutup langsang ya, atau penutup kukusan. Nah, ini dia kuenya udah matang. Ini memang agak kematangan ya, tadi aku tinggal umroh ya. Bercanda kok. Selanjutnya dinginkan kue dan bisa dimasukkan ke dalam toples. Ini kue selanjutnya ya. Masukkan adonan ke dalam plastik segitiga, selanjutnya beri sup whisk, lalu semprotkan adonan ke atas loyang atau ke atas pengukusan ini ya. Setelah selesai dicetak, selanjutnya tambahkan sprinkle atau untuk pemanisnya agar kuenya kelihatan tambah cantik. Selanjutnya, panggang kue dengan api kecil atau 150 derajat kalau menggunakan oven listrik. Nah, ini dia udah matang dan masukkan ke dalam toples setelah dingin ya. Untuk kue selanjutnya, aku lelehkan coklat ya menggunakan sedikit margarin ya, tapi nggak pakai susu. Nanti kalau misalnya pakai susu, itu kuenya akan cepat basi atau cepat buluk atau cepat jamuran ya. Jadi coklat ini dikasih margarin aja sedikit. Selanjutnya masukkan kue yang udah dibulat-bulatkan, yang udah matang ya. Masukkan ke dalamnya. Nah, ini dia kuenya udah matang ya. Tadi aku masak ya, tapi nggak kasih lihat ya karena sama saja ya pemasakannya. Hanya dibulat-bulatkan lalu di oven ya. Selanjutnya setelah matang lalu dicelupkan ke dalam coklat yang udah dilelehkan ini atau coklat ganache ini. Nah, ini dia udah jadi. Selanjutnya dikasih sprinkle ya untuk menghiasi saja biar tambah cantik aja. Selanjutnya dinginkan kue dan kuenya udah matang sempurna atau udah matang ya. Atau kuenya udah bisa disajikan ya, langsung aja disajikan, langsung aja dimakan. Atau dimasukkan ke dalam toples ya untuk hari lebaran. Nah, ini dia semua hasilnya, cantik banget. Udah ditoplesin semua sama aku ya. Aku nggak ngasih lihat toples-toplesannya biar hemat waktu ya. Nah, ini semua kuenya. Kuenya bener-bener cantik banget dan recommended. Dan hasilnya bener-bener oh my god, wow, cantik banget hasilnya dan enak, recommended banget ya. Oke, terima kasih udah berkunjung ke video aku. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di next video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.